Halo sahabat sosial, saya Sivista SPM dari Dinas Sosial Provinsi Lampung. Pada video ini saya akan memandu Anda memahami SPM bidang sosial dengan mudah dan sistematis. SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Melalui penerapan SPM, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa pelayanan sosial diberikan secara merata, berkualitas, dan tepat sasaran. Pelaksanaan SPM bidang sosial memiliki dasar hukum yang menjadi landasan dalam penerapan SPM antara lain Permendagri 059 Tahun 2021 dan Permensos 09 Tahun 2018. Secara spesifik pelaksanaan teknis SPM bidang sosial diatur melalui Permensos. SPM bidang sosial terdiri dari beberapa jenis pelayanan dasar yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi sosial. Pelayanan pertama adalah rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar di dalam panti, yang terdiri dari 2 UPTD anak, 1 IPTD anak berhadapan dengan hukum, dan 1 IPTD bina remaja. Pelayanan kedua adalah rehabilitasi sosial terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti, yang terdiri dari 1 UPTD pelayanan. Pelayanan ketiga adalah rehabilitasi sosial terhadap disabilitas terlantar di dalam panti, yang terdiri dari 1 UIPTD pelayanan. Kriteria terlantar bagi ketiga layanan tersebut adalah 1. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang mengurus. 2. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya. 3. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Pelayanan keempat adalah rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di dalam panti. Kriteria gelandangan dan pengemis di dalam panti sosial adalah 1. Kepala keluarga berusia 19-60 tahun, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus, tidak memiliki tempat tinggal tetap. 3. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga, atau masyarakat yang peduli. Pelayanan kelima adalah perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi. Kriteria korban bencana daerah provinsi adalah 1. Jumlah pengungsi atau penyintas sebanyak 51-100 orang. 2. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 daerah kabupaten atau kota. 3. Adanya surat penetapan bencana dari gubernur. Penanganan pasca bencana terdiri dari pelayanan kebutuhan dasar yang terdiri atas permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan dukungan psikososial. SDM kesejahteraan sosial yang terlibat dalam pelaksanaan SPM bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan mencakup pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan relawan sosial. Setiap pelayanan SPM bidang sosial mewajibkan peran aktif pekerja sosial dalam proses pemberian layanan kepada penerima manfaat. SPM bidang sosial memiliki 4 tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan pertama adalah pengumpulan pengelolaan data, yaitu mengidentifikasi penerima manfaat, SDM Kesos, dan kesiapan sarana dan prasaran. Pengumpulan dan pengelolaan data kewenangan provinsi terdiri dari koordinasi perencanaan dan penganggaran, mengumpulkan, merekapitulasi, mengolah data hasil verifikasi dan validasi, serta memantau pelaksanaan verifikasi dan validasi daerah kabupaten atau kota. Tahapan kedua adalah penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, untuk memastikan bahwa data sasaran yang digunakan benar dan akurat. Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Tahapan ketiga adalah penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan pelayanan dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan keempat adalah pelaksanaan pelayanan sosial, yaitu pemberian layanan rehabilitasi sosial dan perlindungan serta jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah berupa menyediakan barang dibutuhkan dan jasa serta melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah pelayanan SPM dilaksanakan, selanjutnya adalah melaporkan pelaksanaan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku. SPM bidang sosial dilaporkan melalui website ISPM milik Bangda Kemendagri. Capaian dan realisasi SPM akan dilaporkan setiap periode triwulan. Langkah pertama adalah melakukan login melalui aplikasi ISPM milik Bangda Kemendagri.
Masuk menggunakan akun yang telah diberikan. Pastikan isi username dan password dengan benar. Isi setiap indikator sesuai kinerja dan anggaran data real yang telah diverifikasi. Perhatikan kelengkapan dokumen pendukung dan pastikan angka yang dimasukkan sesuai dengan laporan kegiatan. Belum mengirim laporan, lakukan pengecekan ulang melalui tanda ketirisian capaian, pastikan mencapai tuntas utama dan pastikan tidak ada indikator yang kosong, agar laporan dapat diproses tanpa revisi. Data yang lengkap dan tepat waktu membantu pemerintah mengambil kebijakan yang akurat dan tepat sasaran. Pelaporan SPM sangat penting karena menjadi dasar evaluasi kinerja pelayanan sosial. Pelaporan SPM bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk tanggung jawab kita dalam memastikan pelayanan sosial berjalan optimal. Mari bersama kita wujudkan data yang akurat, transparan, dan akuntab.